Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja dan pergaulannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sudah menjadi ciri dari remaja itu adalah bergaul, Bapak. Kelihatannya aneh kalau ada remaja yang tidak bisa bergaul. Tetapi pergaulan itu kan bisa membawa dampak yang positif, tetapi juga dampak yang negatif, Bapak. Nah, dalam kondisi sekarang ini, menurut pengamatan Pak Paul, hal apa yang membahayakan di dalam pergaulan remaja ini? Salah satu gejala merusak yang mulai melanda kaula muda dewasa ini, Pak Gunawan, adalah pengiriman gambar porno lewat online melalui alat komunikasi seperti komputer dan telepon genggam Nah, masalahnya adalah bukan hanya gambar porno orang lain yang dikirimkan, jadi bukannya gambar porno dari mana gitu, tapi juga gambar organ tubuh sendiri Jadi dirinya sendiri itu yang menjadi pelaku dalam gambar-gambar itu. Nah, seperti dapat kita duga, pelaku utamanya adalah para remaja yang memang sedang berada dalam kondisi seksual yang prima. Mungkin Pak Gunawan juga ingat beberapa hari yang lalu masuk di surat kabar Jawa Pos tentang beredarnya gambar porno seorang remaja putri yang adalah siswi sebuah SMA di sebuah kota di Jawa Timur. Dan gambar itu sudah meluas di mana-mana. Nah, benar-benar kan ini sekarang menjadi tren. Dan kita tahu ini yang tertangkap. Belum yang tidak tertangkap Dan di Amerika sendiri hal ini telah menjadi masalah yang besar luar biasa. Bahkan para remaja itu waktu di interview mereka berkata mereka melakukannya untuk kesenangan. Tidak ada yang suruh, tidak ada yang paksa, yang memang mereka mau melakukannya. Jadi memfoto diri sendiri atau melakukan adegan seksual, kemudian mengirimkannya kepada teman-teman. Ada yang bahkan posting itu secara umum. Jadi benar-benar kita melihat, sebuah badai yang sedang menerpa. Dan anak-anak kita kalau tidak kita bekali, mereka ini akan benar-benar bisa tersapu oleh badai ini. Sebab teman-teman mungkin akan mengirimkan gambar-gambar ini kepada mereka dan mereka akan mulai melihatnya. Jadi benar-benar penyebaran pornografi lewat alat komunikasi dan komputer akan menjadi masalah yang berat. Sebenarnya apa yang melandasi seseorang itu mengirimkan gambar-gambar porno, bahkan gambar porno atau bagian dari tubuhnya sendiri dibagikan kepada orang lain, Pak? Yang menarik adalah tidak ada jawabannya sebetulnya selain dari untuk senang-senang aja. Jadi waktu saya membaca tentang hal ini dan para remaja itu memang di wawancara ditanyakan mereka hanya berkata benar-benar hanya untuk senang-senang. Waktu ditanyakan apakah tidak malu mereka berkata bukan apa malu. Ini tubuh saya sendiri, saya bangga dengan tubuh saya, orang mau melihat silakan. Jadi benar-benar orang-orang ini atau remaja-remaja ini tidak memikirkan dampaknya. Bagaimana nanti itu nomor satu bisa menjadi mangsa bahkan ada orang yang bisa mungkin mencari tahu di mana dia tinggal dan tergoda untuk melakukan hal yang lebih buruk kepadanya. Belum lagi kita juga harus menyadari bahwa gambar-gambar ini akan digunakan oleh para orang yang melihatnya untuk berfantasi seksual, untuk bermasturbasi. Jadi benar-benar sebuah kerugian yang super besar. Belum lagi nanti kalau orang-orang ini nanti sudah menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak, menjadi orang yang lumayan terhormat. Bagaimana kalau masih ada orang yang menyimpan gambar-gambar ini? Bagaimana kan nanti kalau nanti dia diperhadapkan dengan gambar-gambar ini setelah dia menjadi mama dan anaknya nanti yang harus berhadapan dengan gambar ini, gambar mamanya atau papanya yang memang sedang beradegan porno dan direkam dan masih ada orang yang menyimpannya. Bagaimana kalau nanti mereka bertobat? Bagaimana nanti waktu mereka menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba ada orang berkata kayak ada gambar kamu, waktu kamu sedang begini dan begitu. Nah, banyak anak-anak remaja tidak memikirkan hari depan, hanya memikirkan hari ini. Pokoknya yang penting hari ini, senang-senang. Nah, jadi benar-benar ini berbahaya luar biasa.
dan udah menjadi suatu hal yang dianggap normal bagi banyak anak-anak remaja. Sehingga ya banyak yang melakukan hal seperti ini Pak Gunawan. Ada yang mengajak pacarnya ya untuk melakukan adegan porno sendiri dan mengirimkannya kepada dia, saling tukar menukar. Begitu banyak hal-hal yang menyimpang yang sedang terjadi. Jadi memang ya sudah selayaknya lah kita orang tua mengetahui hal ini. Jadi sebenarnya dampak yang negatif itu yang lebih besar mana Pak Pol? Terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang yang melihat gambar itu? Pada akhirnya dirinya sendiri Pak Gunawan ya. Karena apa? Karena tadi yang sudah singgung, bagaimana nanti kalau 10 tahun berlalu dia sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, dia telah bertobat, dia telah menjadi orang terhormat dan masih ada orang menyimpan gambar-gambar ini. Bagaimana kalau ada orang mengenali dia dari gambar ini waktu dia sedang berjalan di mana? Dan waktu orang mengenali dia, orang akan mengingat gambar dia dalam adegan porno itu. Nah, jadi ada dampak-dampak berat yang harus ditanggungnya. Juga adalah salah satu dampak berat yang kita mesti pikirkan adalah terjadinya hubungan seksual akibat tingginya tingkat rangsangan yang ditimbulkan, yang tidak jarang menghasilkan kehamilan di luar nikah. Jadi mula-mula saling mengirimkan adegan porno yang dilakukan sendiri. Saking dikirim-kirim lewat handphone atau apa, akhirnya waktu mereka berjumpa, ya mereka sudah begitu terangsang, mereka langsung melakukan hubungan seksual dan akhirnya yang menghasilkan kehamilan di luar nikah. Jadi benar-benar masalah ini terus berkembang dan orang tua tidak bisa ya menutup mata. Dan sebenarnya mereka yang melakukan hal-hal seperti ini itu masih di dalam pengawasan orang tua, Pak Pol. Jadi apa yang orang tua harus lakukan sebenarnya? Yang kita harus lakukan pertama adalah kita harus memantau anak-anak dengan dekat. Ya, dewasa ini Pak Gunawan ada orang tua yang berpuas diri ya, mengatakan bahwa ia terus memantau keberadaan anaknya, tapi tahu nggak lewat apa? Lewat telepon genggam. Lewat handphone, dia bisa SMS, dia bisa telepon, dia tanya anaknya di mana. Sebab kenapa? Si orang tuanya sendiri entah jauh, entah di mana. Mungkin sedang di klub malam, mungkin sedang di kafe atau di mana. Pulang tengah malam. Jadi mereka sendiri tidak bisa mengawasi anak. Hanya mengawasi anak lewat telepon genggam. Nah, menghubungi anak dan menanyakan keberadaannya lewat telepon tidak sama dengan memantaunya secara langsung. Ya, pada kenyataannya anak yang tahu bahwa ia diawasi akan lebih takut untuk melakukan perbuatan terlarang dibanding dengan anak yang tahu bahwa ia tidak diawasi. Jadi semua anak remaja Pak Gunawan mesti tahu dia diawasi. Begitu anak tahu dia tidak diawasi, hilanglah pagar yang dapat menahannya untuk melakukan perilaku menyimpang itu. Bukankah anak-anak yang melakukan hal-hal seperti ini hampir dapat dipastikan lepas dari pengawasan orang tuanya. Bisa memang orang tuanya mengabaikan secara tidak langsung karena pekerjaannya, tapi bisa juga diabaikan secara langsung akibat rumah tangga yang tidak harmonis. Jadi dengan kata lain, kemungkinan hal ini dilakukan oleh anak yang mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tuanya kecil. Namun kalau orang tua tidak mengawasi secara ketat, kemungkinan ini jauh lebih besar. Ya, kalau orang tua itu mengawasi anak terus-menerus, itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin Pak Pol dilakukan. Anak kan sudah keluar dari rumah dan banyak temannya di luar rumah. Bagaimana orang tua bisa mengawasi terus-menerus? Lagi pula kalau anak itu hanya menurut kepada orang tua, tidak melakukan itu selama dia diawasi, kemudian di belakang kita dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan itu, ini bagaimana Pak? Sudah tentu Pak Gunawan, mesti ada sebuah relasi yang akrab ya antara kita dan anak. Ya, kita mesti mendapatkan kepercayaannya bahwa kita itu tuh menyayanginya dan bahwa kita memang berpikir atau memikirkan kepentingannya. Nah, di dalam relasi yang baik antara orang tua dan anak, anak akan berpikir dua kali sebelum melakukan hal-hal yang dia tahu akan dapat mempengaruhi reputasi orang tuanya atau melukai hati orang tuanya. Jadi anak yang tahu dia disayangi
akan jauh lebih sulit melakukan hal-hal yang dapat mengecewakan orang tuanya. Tapi anak yang tidak tahu dia disayangi atau tidak mau peduli apakah dia disayangi atau tidak oleh orang tuanya, otomatis juga tidak akan begitu peduli apakah tindakannya akan berdampak pada orang tua atau tidak. Ya, jadi saya tahu ya kita memang harus memberi ruangan kepada anak, kita mesti menambah kepercayaan kepada anak dengan meningkatnya usia. Namun itu tidak berarti kita melepaskan pengawasan secara penuh. Kita tetap harus menanyakan kemana dia pergi, jam berapa ia kembali, dengan siapa ia pergi, apa yang dilakukannya, dan kenapa ia terlambat pulang. Hal seperti itu tetap kita tanyakan kepada anak-anak remaja kita. Sebab semua pertanyaan ini memperlihatkan bahwa kita mengawasinya. Kendati ia tidak suka, tapi pengawasan ini perlu. Ya, kita pun mesti menanyakan tentang penggunaan komputer dan telepon genggamnya. Jangan takut menanyakan hal-hal seperti ini dan jangan takut menyinggung perasaannya. Kalau ditanya kenapa kok, kalau misalnya anak bertanya ya kepada kita, kenapa harus tanya? Katakan jujur, saya takut. Oleh karena itu saya tetap mau memantau. Sebab saya tahu kalau anak dipantau, kemungkinannya dia berbuat akan lebih kecil. Jadi kita katakan terus terang kepada anak. Kalau anak berkata, ya tapi kan saya tetap bisa melakukannya meskipun papa mama mengawasi saya. Betul. Tapi karena kamu tahu kami mengawasi, kamu akan jadinya lebih berhati-hati. Kamu akan lebih merasa bersalah kalau kamu melakukannya. Kamu tidak mau nanti sampai ketahuan. Tapi kalau misalkan kami tidak mengawasi sama sekali, bukankah kamu lebih dapat tergoda? Bukankah kamu lebih dapat nanti berkata, ya udah dah, nggak bakal ketahuan kok. Jadi faktor tidak diketahui itu menjadi faktor yang besar ya, yang mendorong anak untuk melakukan perilaku menyimpang ini. Tapi sebenarnya relasi antara orang tua dan anak ini yang menjadi lebih penting Pak Paul daripada kita bisa mengawasi anak. Karena ini sangat terbatas sekali. Apalagi kalau anak ini sudah di luar kota. Sulit kita menjangkau mereka untuk setiap kali memeriksa handphonenya atau komputernya Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Dan bukan saja ya kita harus menjaga relasi dengan anak. Tapi ya kita juga mesti menjaga atau mengawasi perkembangan rohani. Karena apa? Anak yang tidak mempunyai minat rohani, tidak peduli dengan kehendak Tuhan, otomatis juga tidak akan peduli dengan apakah tindakannya ini berdosa atau tidak. Jadi ya kita memang mesti menjaga relasi dengan dia supaya tetap baik. Dan juga mendorong dia untuk menjaga relasi dengan Tuhan juga dengan baik. Nah, jangan sampai kita ini berpikir juga begini Pak Gunawan ya, karena anak kita ini baiklah, tidak mungkinlah dia melakukan hal seperti ini. Masalahnya adalah ini Pak Gunawan, kendati ya, ia anak yang baik, namun mungkin saja ia telah berkenalan dengan anak yang tidak begitu baik. Dan anak yang tidak begitu baik ini menyuruh atau mempengaruhinya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya karena keluguannya ia telah menjadi mangsa anak yang tidak baik itu. Jadi sekali lagi, meskipun anak kita baik, tetap kita mesti menjaganya. Ya karena kita tidak tahu ya dengan siapa saja dia bergaul. Maka menjalin komunikasi sehingga kita tahu dengan siapa dia bergaul itu penting sekali. Juga memastikan dia mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik. Itu pun juga penting. Karena kalau dia tahu Tuhan mengawasi, dia juga akan lebih takut untuk berdosa. Kalau dia tidak peduli Tuhan mengawasi atau tidak, sudah tentu dia akan lebih mudah jatuh ke dalam dosa pula. Ya, sekarang ini banyak anak-anak yang oleh orang tuanya itu kalau tinggal di luar kota bukan dikoskan tapi disewakan atau dibelikan apartemen di mana pengawasan itu menjadi sangat longgar gitu Pak Paul. Kalau dikoskan atau diasramakan kita masih bisa menghubungi kepala asrama atau ibu kos atau orang tua asuhnya itu yang kita minta tolong untuk ikut diawasi. Tapi kalau sudah di apartemen kan sulit juga gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi banyak orang tua ya Pak Gunawan yang bersikap menggampangkan hal-hal seperti ini. Ya penting beli apartemen dan nggak apa-apalah daripada nyawa-nyawa kos. Kalau kita tidak bisa memastikan ya perilaku si anak, lebih baik jangan. Lebih baik dikoskan supaya ada yang bisa mengawasi. Namun kita pun juga mesti berhati-hati dengan tempat-tempat kos. Karena
Ada memang orang tua kos yang mengawasi, ada yang tidak. Sebab kenapa? Mereka akan berkata, ini bukan tugas kami. Ini tugas orang tua mengawasi anaknya. Kami hanya menyediakan tempat. Kami tidak menyediakan pengawasan atas perilakunya. Nah, itu sebabnya kita juga tahu Pak Gunawan bahwa di tempat-tempat kos hal-hal seperti ini terjadi. Dan sering terjadi. Ya, betapa banyaknya sekarang mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berhubungan seksual. Dan di manakah mereka melakukannya? Di tempat kos. Itu juga terjadi. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan tempat kos atau orang tua kos. Tidak bisa karena memang itu anak kita. Jadi orang-orang yang menjadi pemilik kos hanyalah menyediakan tempat untuk tinggal. Nah maka tugas kita lah sebagai orang tua untuk memelihara hubungan yang dekat dengan anak dan memastikan mereka pun memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, apakah kita itu bisa melihat Pak Boleh gejala-gejala yang nampak gitu di dalam diri anak kita kalau anak ini mulai terpengaruh oleh pergaulan yang kurang sehat itu? Saya kira bisa Pak Gunawan ya. Jadi misalnya nih ya, kita memperhatikan kehidupan rohani anak. Ya, jika dia mulai enggan ke gereja atau berdoa dan kita melihat ya memang dia bangun tidur ya langsung dia pergi, malam mau tidur langsung blek dia tidur, tidak lagi kita melihat dia membaca firman Tuhan. Nah, silakan kita tanyakan kepada si anak apa yang tengah terjadi pada dirinya. Ya, bila dia tidak lagi bergaul akrab dengan Tuhan, nah ini pertanda yang tidak baik. Jangan-jangan dia ini sekarang mulai terlibat dosa sehingga dia tidak begitu nyaman juga hidup dengan Tuhan, atau dia memang kehilangan minat untuk hidup dalam Tuhan. Dia menganggap ini adalah ya dululah saya masih kecil disuruh oleh orang tua ke gereja, sekarang saya sudah dewasa, saya tidak perlu lagi mengikuti kehendak orang tua saya mau pilih sendiri. Nah, kita sebagai orang tua tetap harus mengawasi dan terus mengingatkan dia ya untuk hidup akrab dengan Tuhan. Atau ada yang juga begini Pak Gunawan, ada anak yang tidak lagi bergaul dengan teman-temannya yang lama, teman-teman yang kita kenal yang baik-baik. Nah, sekarang mulai bergaul dengan teman-teman lain. Kalau kita tanya, nggak pernah mau menceritakannya kepada kita. Nah, ini berarti ada sesuatu yang terjadi. Biasanya anak tidak mau menceritakan tentang teman-temannya. Kalau dia tahu, orang tua pasti tidak setuju dengan teman-temannya. Bahwa teman-temannya itu teman-teman yang baik. Jadi kalau dia tidak mau cerita, mulai kayaknya kok menghindar. Nah, kita mestilah mulai curiga ya. Atau misalnya, tanda lainnya, suatu anak sering mengurung diri di kamar dan terlihat kaget ketika kita memasuki kamarnya. Tanyakanlah kenapa dan mulai curigalah apa yang sedang dia kerjakan. Nah, kadang-kadang orang tua pas masuk dia kaget, cetok, dia putar komputernya, dia pencet sesuatu sehingga gambar yang keluar adalah misalnya permainan atau games. Padahal sebelum itu yang sedang dia lihat adalah bisa jadi gambar-gambar porno ya. Jadi kita mesti ya menanyakan, jangan takut bertanya. Jika misalnya dia terus memegangi telepon genggamnya atau langsung memasukkan password sehingga tidak ada yang bisa membuka telepon genggamnya, dia takut sekali kita melihat isinya. Kita patut curiga dan kita boleh memaksa untuk melihat apa yang ada di handphonenya itu. Jangan takut, jangan berkata, aduh nanti menyinggung perasaannya. Kadang-kadang orang tua di zaman sekarang ini takut menyinggung perasaan anak. Nah, ini yang kita mesti camkan baik-baik bahwa waktu kita hendak mendisiplin anak, kita pasti menyinggung perasaannya. Tapi demi kepentingannya, ya kita tidak akan mau dihentikan oleh ketakutan kita menyinggung perasaannya. Sudah tentu kita juga nggak sembarangan mau menyinggung perasaannya, nggak sembarangan mau melecehkannya, ya menghinanya atau apa. Ya jangan, tidak. Tapi untuk hal yang penting, kalaupun menyinggung perasaannya, tidak apa-apa. Ya, jadi semua perubahan-perubahan atau tanda-tanda yang tadi saya sebut itu biasanya mempunyai penyebab. Dan adalah tugas kita untuk memastikan bahwa penyebabnya bukanlah masalah yang serius. Sulit memang bagi kita sebagai orang tua itu kadang-kadang membedakan Pak Pol ya. Kita mau mendisiplin anak dengan cara-cara seperti itu. Tetapi kita juga mau menghargai privasi dari anak itu sendiri. Dengan
tujuan mengajar kepada anak supaya dia juga tahu menghargai profesi kita gitu. Nah, dalam hal ini supaya seimbang bagaimana ya Pak Pol? Jadi kadang-kala ya kita harus berterus terang kepada anak bahwa saya selalu menghargai privatan kamu, privasi kamu. Saya tidak sembarangan memasuki kamar kamu dan kamu tahu itu. Selama ini papa atau mama berusaha menjaga hal itu. Namun akhir-akhir ini papa dan mama punya kecurigaan. Dan untuk memastikan bahwa kecurigaan kami ini tidak benar, kami ingin menanyakan. Kami ingin melihat langsung. Jadi lebih baik berterus terang begitu. Daripada diam-diam, buka-buka sana, buka-buka sini, mau mencari tahu tentang anak kita. Lebih baik kita langsung bicara dengan dia. Nah tadi yang saya singgung adalah banyak orang tua sekarang takut melakukan hal itu kepada anak. Jangan menghormati anak lebih daripada menyayangi jiwanya. Ya, kita harus menyayangi jiwa anak, jangan sampai rusak. Jangan sampai masa depannya hancur. Nah, saya akan korbankan menghormati perasaan anak untuk itu. Sebab ada hal yang jauh lebih penting lagi. Di samping sebagian besar orang memang takut melakukan hal itu, juga kadang-kadang tidak tahu caranya gitu Pak Pol. Bagaimana caranya saya itu bisa masuk mendekati anak, menanyakan informasi itu tanpa menimbulkan ketersinggungan atau bahkan menimbulkan jarak yang lebih jauh antara kita dengan anak. Jadi memang tadi saya sudah sarankan kita langsung ya terus terang berkata kami curiga. Dan karena kami curiga kami ingin tahu. Nah misalkan dia pakai password semuanya, kita katakan baik saya akan ambil komputernya. Ambil. Dan kita akan katakan saya akan bawa ke ahli komputer yang bisa memecahkan passwordnya. Supaya bisa lihat isinya apa. Dan lihat reaksi dia. Kalau reaksinya begitu marah, begitu ketakutan, begitu panik. Nah, kita tahu ada sesuatu. Dan kita katakan, pilihanmu hanya dua. Buka sekarang, saya lihat semuanya. Atau saya ambil, dan saya akan bawa ke tempat lain. Supaya orang lain yang juga akan melihatnya. Jadi, inilah yang mesti dilakukan. Karena apa? Karena begitu banyak bahaya. Sudah terlalu sering korban berjatuhan dan kita hendak menghentikannya. Tapi memang perlu diberitahukan kepada anak akan risiko apa yang dia lakukan pada saat ini Pak Pol. Bahwa itu risikonya cukup besar dan dampaknya cukup luas untuk masa yang akan datang. Betul sekali, betul sekali. Maka sekali lagi ini juga bergantung pada relasi orang tua anak. Ya kalau orang tua anak itu relasinya begitu renggang, tidak ada kedekatan, orang tua jarang memberitahukan anak akan apa yang baik dan sebagainya. Anak akan lebih mudahnya melakukan hal-hal yang salah itu. Ya kalau mengenai hubungan rohani anak ini memang biasanya kita bisa tanyakan, misalnya tadi khotbahnya tentang apa gitu, lalu ayat bacaan kitab suci hari ini apa, ini kita bisa komunikasikan dengan anak memang. Betul. Tapi untuk hal-hal yang tertutup ini memang kita harus hati-hati dan tetapi juga harus berani melangkah. Nah Pak Pol, apakah ada hal lain yang ingin Pak Pol sampaikan? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan ya, kita masih berhati-hati dengan tipe teman pemangsa. Nah, apa maksud saya? Begini nih, ada anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang buruk ya, sehingga sejak kecil anak ini telah dikondisikan untuk menjadi pemangsa anak lainnya. Misalnya, ada anak yang mengalami penganiayaan, dipukuli dengan luar biasa beratnya, kerasnya oleh orang tua. Sehingga ia pun akhirnya menjadi penganiaya pula. Jika keinginannya tidak terturuti, dia akan marah, dia akan mengancam, serta melakukan hal-hal yang buruk. Bila anak kita jatuh ke tangannya, sudah pasti ia akan menjadi objek manipulasi dan ancamannya. Atau, ya contoh lainnya, ada anak yang tidak terawasi dengan baik oleh orang tuanya, sehingga ia bebas melakukan apa saja, termasuk menonton film porno. Belum lagi ya kalau anak itu memang bisa mendapatkan film-film porno itu di rumah, dalam keluarga yang bermasalah, di mana ada ayah atau ibu yang juga bermasalah, yang mempunyai akhlak yang buruk, mereka mungkin juga menjadi pengkonsumsi film-film porno. Sehingga anak-anak sejak kecil mempunyai akses terhadap film-film porno itu. Nah, bila anak kita berkenalan dengan anak yang seperti ini, yang dibesarkan dalam rumah seperti itu, nah dengan berbagai cara anak itu akan membuat anak kita tunduk kepadanya dan bahkan bersedia bersetubuh atau melakukan adegan seksual lainnya. Jadi, awasilah teman anak-anak.
Bila ia tampak sangat ketakutan atau begitu tunduk pada seorang temannya, berhati-hatilah. Ya, rupanya tipe teman pemangsa ini makin hari makin bertambah banyak, Pak Paul, mengelilingi anak atau anak-anak kita. Betul, karena memang ya makin banyak keluarga bermasalah. Makin banyak orang tua yang kawin cerai, yang hidupnya itu juga tidak karuan. Sudah dapat dipastikan anak-anak mereka pun akan tidak karuan. Dan akan ada sebagian yang akan memangsa anak-anak yang baik. Nah, anak-anak kita yang baik mungkin sekali lugu, tidak begitu mengerti kejahatan orang lain. Maka kita mesti melindungi dia. Ya, saya jadi harus mengingatkan orang tua dah. Mesti berbuat ya sedapat-dapatnya ya, sebaik-baiknya melindungi anak-anak dari tipe-tipe teman yang berakhlak buruk seperti ini. Dan keteladanan orang tua ini sangat dibutuhkan oleh para remaja atau para pemuda kita saat ini gitu Pak Paul. Karena Betul. mereka ingin melihat contohnya dari orang tuanya langsung. Betul, sebab kalau kita hidupnya sendiri tidak karuan, terus kita menyuruh anak kita hidup lebih tertib, ya anak kita akan berkata, papa sendiri hidup seperti begini, mama sendiri hidup seperti begini, ya jangan suruh kami hidup tertib. Nah, jadi memang betul semua kembali kepada bagaimanakah kita hidup. Ya. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, remaja berada pada tahap di mana ia beranggapan bahwa ia tahu semua dan tidak membutuhkan pengawasan orang tua. Nah, ibaratnya menurut firman Tuhan, dia orang yang tak berpengalaman namun percaya diri terus berjalan. Nah, firman Tuhan berkata orang yang seperti ini akan kena celaka. Maka sebagai orang tua, kita harus terus memperhatikan kehidupannya agar dia tidak kena celaka. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja dan pergaulannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan